Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Nabi Khidir, nabi yang namanya tidak tercantum dalam Al-Quran, memiliki daya tarik yang luar biasa dalam literatur Islam. Sosok misterius ini sering dihubungkan dengan peristiwa-peristiwa ajaib dan luar biasa. Beberapa aspek menarik dari kisahnya termasuk saat ia dijual sebagai budak, terlibat dalam peristiwa kontroversial, mengubah warna hijau menjadi putih, dan peristiwa tragis pembunuhan istrinya. Untuk mendapatkan kisah selengkapnya, mari saksikan video ini hingga selesai agar tidak ketinggalan. Pada suatu hari yang cerah, di tengah pasar Bani Israel, Nabi Khidir berjalan dengan langkah yang penuh ketenangan dan kebijaksanaan. Namun, di keramaian pasar itu, Khidir bertemu dengan seorang pengemis yang dengan lembut meminta sedekah. "Wahai Tuan, semoga Allah memberkatimu," ucap pengemis itu. Nabi Khidir, yang selalu dikenal dengan kebijaksanaan dan kasih sayangnya terhadap sesama, menjawab dengan tulus, "Demi Allah, aku tidak memiliki apa yang bisa aku berikan padamu." Meskipun demikian, pengemis itu tidak putus asa dan mengharap kepada Tuan. "Demi Allah, aku melihat tanda-tanda kebaikan di wajah Tuan, apakah Tuan bisa memberikan sesuatu yang ringan dari pemberian Tuan?" Nabi Khidir menjawab dengan tegas, "Maafkan aku tidak memiliki apapun yang dapat aku berikan padamu, kecuali jika engkau membawaku dan menjual diriku." Pengemis terkejut dan bertanya, "Apakah engkau serius dengan tekad yang mantap?" Nabi Khidir menegaskan, "Iya, benar sesuai dengan perkataan tadi. Jika engkau terus memaksa dengan menyebut nama Tuhan yang mulia, maka aku merasa enggan untuk menolaknya. Jual saja aku ini dengan perjanjian yang sah." Pengemis tersebut kemudian menawarkan Nabi Khidir kepada pedagang di pasar sebagai seorang budak dengan harga 400 dirham. Dengan demikian dimulai kisah menarik tentang Nabi Khidir, seorang nabi yang dipenuhi misteri dan tanda-tanda yang tak terduga. Nabi Khidir, yang kini menjadi seorang budak, tinggal bersama majikannya. Namun, setelah jangka waktu yang cukup lama dengan kesabaran yang tinggi, Nabi Khidir akhirnya bertanya kepada majikannya, "Mengapa engkau tidak memberikan kebebasan padaku?" Majikan itu menjawab dengan heran, "Aku tidak pernah menghendaki itu, tuanmu sudah mencukupi." Nabi Khidir akhirnya memperoleh kebebasan, dan sang majikan terkejut melihat betapa cepatnya Nabi Khidir mampu memindahkan batu-batu yang sebelumnya sangat berat. Setelah itu, sang majikan memberikan tugas lain kepada Nabi Khidir untuk menyelesaikan pembangunan sebuah struktur. Dengan tekad dan ketekunan yang selalu menjadi ciri khasnya, Nabi Khidir menerima tugas ini dengan senang hati. Sang majikan pergi, dan Nabi Khidir mulai bekerja tanpa henti. Bangunan mulai muncul dari tanah dengan cepat, seolah-olah didorong oleh kekuatan yang tak terlihat. Ketika sang majikan kembali, ia sangat terkejut melihat betapa cepatnya bangunan tersebut selesai. Ia hampir tidak bisa mempercayai mata yang dilihatnya. Dengan rasa ingin tahu yang besar, sang majikan bertanya, "Bagaimana mungkin pekerjaan ini bisa selesai begitu cepat, dan siapa sebenarnya Anda?" Akhirnya, Nabi Khidir menjelaskan, "Sebenarnya, saya adalah Nabiullah Khidir. Pada suatu hari, ada seorang yang meminta sedekah kepada saya, namun saya tidak memiliki apapun untuk memberikannya. Oleh karena itu, saya membolehkannya menjual saya sebagai budak." Ia melanjutkan, "Seseorang yang diminta dengan menyebut nama Allah dan kemudian menolak memberi akan menghadapi konsekuensi yang berat pada hari kiamat, tanpa kulit dan daging menutupi tubuhnya, dan dia hanya tinggal seonggok tulang belulang." Sang majikan terkejut mendengar pengakuan Nabi Khidir dan meminta maaf atas tindakan yang telah ia lakukan. Ia bahkan menawarkan harta atau pembebasan Nabi Khidir sebagai gantinya. Namun, dengan rendah hati, Nabi Khidir menjawab, "Bebaskanlah aku saja, wahai hamba Allah." Dengan itu, Nabi Khidir dibebaskan dari perbudakan dan kembali menjadi orang yang merdeka, sebagaimana mestinya. Setelah dibebaskan dari perbudakan, Nabi terus memperlihatkan keajaiban dan kekuatan luar biasanya. Rasulullah sendiri pernah meriwayatkan kisah Nabi Khidir dalam hadis. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya dinamai Khidir karena ia pernah duduk di atas rerumputan yang kering, lalu seketika ia bergerak tumbuh menjadi hijau." Nama Khidir sendiri memiliki arti hijau dalam bahasa Arab, dan itulah sebabnya dia dikenal sebagai Khidir. Dalam tambahan cerita mengenai Nabi Khidir, selain kisah-kisah yang telah disampaikan sebelumnya, terdapat pula narasi mengenai keluarganya yang melibatkan istri dan anak. Anaknya nantinya diangkat sebagai penerus Nabi Khidir di kerajaan. Sang raja menerima saran tersebut dan mengatur pernikahan Nabi Khidir dengan seorang wanita cantik.
Setelah pernikahan, Nabi Khidir memberikan kebebasan kepada istrinya, memberikan pilihan untuk diceraikan atau tetap tinggal bersamanya demi beribadah kepada Allah. Istri Nabi Khidir memilih untuk tetap tinggal bersamanya dan mendedikasikan hidupnya untuk ibadah. Namun, setelah 1 tahun pernikahan, pasangan ini masih belum diberkahi dengan keturunan. Sang raja kemudian memanggil istri kedua Nabi Khidir dan ingin mengetahui penyebab ketidakberuntungan mereka dalam mendapatkan anak. Istri kedua Nabi Khidir dengan tulus menceritakan, "Sebenarnya, kami belum dianugerahi keturunan karena suamiku tidak merestui dan menceraikan istrinya yang pertama." Pengakuan ini membuat sang raja terkejut, dan sebagai tindakan lanjutan, ia mengatur pernikahan Nabi Khidir dengan seorang janda yang sudah memiliki anak. Namun, seperti sebelumnya, setelah 1 tahun pernikahan, pasangan ini masih belum dikaruniai keturunan. Sang raja kembali memanggil istri kedua Nabi Khidir untuk mengetahui penyebab ketidakberuntungan tersebut. Istri kedua Nabi Khidir dengan jujur mengakui bahwa mereka sebenarnya sudah memiliki anak, dan Nabi Khidir pun menjelaskan rahasia di balik keadaan tersebut. Dampak dari pengakuan ini membuat Nabi Khidir merasa perlu melarikan diri untuk menjaga rahasianya. Perlu dicatat bahwa kisah ini cenderung memiliki unsur mitos lebih daripada sejarah, dan detailnya mungkin bervariasi. Yang jelas, dalam ajaran Islam, kisah Nabi Khidir lebih diutamakan sebagai cerminan kebaikan, kebijaksanaan, dan mukjizat-mukjizatnya. Aspek-aspek ini seringkali menjadi fokus dalam penyampaian dan pengembangan pemahaman mengenai sosok Nabi Khidir. Wallahu alam bisawab. Jika dirasa video ini bermanfaat, maka alangkah baiknya untuk di-share ke teman-teman yang lain, sehingga kita juga dapat pahala jariah. Demikian pembahasan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jika kamu memiliki pendapat terkait pembahasan kali ini, tulis pendapat kamu di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kamu menyukai konten ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Terima kasih dan sampai jumpa dalam video berikutnya.